Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kami dari CGP Angkatan 8 calon guru penggerak dari Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Hari ini kami akan mempraktekkan bagaimana simulasi menjadi seorang supervisor, coach dan coachee sebagai rangka pemenuhan tugas kami di modul 2.3. Saya sendiri Idi Utomo dan rekan saya Nova Puspanita dan rekan saya Irjen Muhammad Wildan. Mari kita saksikan percakapan untuk coaching dan supervisor ini. Terima kasih. Ya, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Bapak gimana? Alhamdulillah Pak. Jadi hari ini kita kan mau melaksanakan coaching ya Pak Ya, ya, betul, betul. Sebagai tugas kita di modul 2.3 ini. Ya. Ada beberapa yang akan saya ingatkan kembali sama Bapak mengenai rubrik penilaian coaching ini Pak. Ya, betul, betul. Jadi yang pertama nanti Bapak harus sudah sesuai atau harus sesuai dengan alur kita. Lalu juga nanti Bapak harus melakukan prinsip coaching. Yang pertama pemeriksaan, yang kedua proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya Pak ya. Lalu nanti ada beberapa mungkin yang memang kompetensi inti apa yang akan dikembangkan oleh Bapak gitu. Ini saya pengen tahu dulu Pak, kompetensi apa nih yang nanti akan dikembangkan oleh Bapak? Kalau saya mungkin kompetensi intinya itu diantaranya adalah bagaimana meningkatkan pertanyaan yang berbobot ya, Iya. yang untuk mengungkapkan permasalahan apa atau memperjelas permasalahan yang nanti hendak diungkapkan oleh coaching. Kemudian juga alur tirtanya juga bagaimana rencana aksinya seperti apa gitu. Ya, yang mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Betul. mudah-mudahan. Jadi itu yang spesifiknya ya Pak Iya, yang akan dikembangkannya. betul. Lalu yang terakhir nih Pak, indikator keberhasilan yang akan dicapainya apa nih Pak? Mudah-mudahan dengan adanya coaching ini saya memberikan banyak ya setidaknya ya beberapa solusi terhadap coaching dan mudah-mudahan tidak malah menambah permasalahan. Masalahnya. Oke deh Seperti kalau itu. begitu. Ya kalau begitu kita mulai ya Pak ya untuk alur yang pertama. Iya. Baik. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Yudi? Sehat, Pak Iden. Pak Iden bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Kebetulan ada Pak Iden nih. Oh, gimana Pak Yudi ya? Saya dari kemarin tuh mencari teman untuk saya ajak bicara dan yang saya percaya. Kebetulan saya ingat ke Pak Iden. Masya Allah. Siapa tahu bisa menjadi salah satu solusi saya dalam penat yang begitu berat di kepala. Alhamdulillah, saya bisa dipercaya untuk teman curhat Pak Yudi. Siap Pak, siap. Kira-kira ada apa Pak Yudi ya? Tapi kegabungan nih Pak? Insya Allah saya akan terbuka buat Tidak ya Pak ya. Nah seperti yang telah Pak Iden ketahui, saya kan aktif di MGP ya. MBA apa? Bahasa Indonesia, Oh, Bahasa Indonesia. SMP. Kebetulan saya pengurus di situ. Nah, saya mendapatkan sebuah tantangan yang menjadi sebuah solusi untuk mengajak teman-teman yang kurang aktif. Karena seperti yang kita pahami di MGMP, terkadang dari satu gugus mereka tidak terlalu aktif atau antusias terhadap program MGMP yang dibuat oleh kami gitu selaku pengurus gitu. Nah ini saya ingin sharing, ingin minta bantuan Pak Iden bagaimana untuk permasalahan yang saya hadapi ini. Ya, kalau tadi saya simak dari Pak Yudi itu bahwa teman-teman MGP itu banyak yang Tidak antusias. tidak antusias dan tidak Betul, aktif ya Pak Yudi ya. betul. Iya, iya, iya. Kira-kira menurut Pak Yudi permasalahannya apa? Ada berapa orang tuh kira-kira? Dari mulai Pesertanya? kalau dari pengurus itu dari mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara sampai dengan nanti anggota. Nah, anggotanya kebetulan kami di gugus 1 itu kurang lebih ada 45 sekolah. Jadi kurang lebih 45 anggota di MGP Bahasa Indonesia ini.
Iya, iya. Kalau yang sudah aktif kira-kira berapa? Hanya setengahnya, paling sekitar Setengahnya. kurang lebih 21-22. 21. Itu pun dengan berbagai alasan kenapa Iya. tidak hadir dalam acara yang diadakan oleh MGMP. Iya, betul. Saya juga harus berpikir keras, kurang kami dari bagian mana, apakah Iya. materi yang kurang menarik atau apakah waktunya yang tidak pas gitu Pak. Betul. Nah, kira-kira yang sebagian itu Pak Yudi sudah mengidentifikasi itu masalahnya apa, mungkin bisa jadi komunikasi yang tidak lancar atau bisa jadi mungkin ada yang sudah masuk grup tapi berani rapi atau gimana? Iya betul juga ya Pak. Saya belum berpikir ke situ Pak. Iya saya jadi keingetan betul Pak. Siapa tahu ada mungkin teman-teman yang WA-nya tidak aktif, tidak tahu Iya. juga ya. Betul, betul. Berarti kalau seperti itu saya harus buat juga surat tembusan secara manual berarti dalam bentuk cetak Iya, iya. sekolah. Mm-mm. Iya betul Pak Eden, saya teringat mungkin saya sudah membuat acara diundang lewat WA dalam bentuk surat digital, mungkin ada yang sudah ganti nomor atau Nah, betul, betul. saya jadi keingetan juga Pak Eden, betul. Iya, iya. Ya mungkin juga bisa silaturahim langsung, tapi kan bisa jadi tersebar ya. Banyak. Kabupaten Cianjur atau gimana ya? Satu gugus. Satu gugus itu Misalkan rayon, Ah. ambilnya rayon Cianjur itu Ah. yang masuk ke kota, misalkan dari mulai rayon 1 itu SMP yang ada di kota sampai sekelilingnya kurang lebih 45 itu kan. kalau radius jaraknya itu Jaraknya yang sebetulnya terjauh aja. ada yang terjauh paling sekitar 12 kilo. 12 Yang terdekat itu 5 kilo. Oh, iya. Tapi kebanyakan tersebar di daerahnya yang tidak terkelompok. Jadi walaupun dekat tapi posisinya jadi jauh gitu. Iya, iya. Jadi jauh karena harus dari sini ke sini gitu. Makanya kami lewatnya surat digital seperti itu. Oh, iya. Jadi pakai surat digital aja mungkin. Iya di grup WA yang sudah jadi Iya. member untuk anggota Iya, gitu. iya, iya. Atau mungkin bisa juga permasalahannya ada yang lain mungkin selain komunikasi. Belum saya telaah tuh Pak, saya Oh, iya, iya. belum. Tapi kemarin sih Pak, saya teringat juga nih kemungkinan ada peserta atau dari anggota MGP kami yang mengatakan tolong untuk pengurus untuk program di MGMP dibuat lebih menarik dan sesuai kebutuhan anggota Iya. yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ya saya jadi keingetan juga mungkin program kami juga yang kurang menarik mungkin ya Pak. Oh iya, bisa jadi seperti itu ya. Mungkin tadi ya kalau misalkan di Komunikasi. kemudian program yang kurang Iya, menarik, betul. atau mungkin ada yang lain misalkan Apa tuh Pak? seperti misalkan hubungan emosional Oh, yang iya. terjalin. Kalau Bisa jadi mungkin ada acara yang bisa menimbulkan keakraban gitu Pak. Oh gitu. Oh iya nih Pak, untuk meningkatkan emosi kita mungkinnya Iya, meningkatkan. betul. Kita belum pernah sih Pak. Belum pernah. Kita selalu program upskilling. Belum pernah ada acara ramah tamah kayak ngumpul ngeliwat di luar dari kegiatan untuk penyampaian program gitu. Bisa saya jadikan satu solusi juga tuh Pak sepertinya. Iya, iya. Kita akan ajukan ke pengurus. Ya dari sekian masa nggak ada yang datang kalau setelah ada perkataan emosi Ya. juga Pak ya. Ini sangat terbantu sekali saya nih Pak. Ini banyak saya- solusinya juga. Ya. Satu lagi mungkin ya Apa tuh, bisa Pak? jadi gimana tuh? Udah konsultasi dengan kepala sekolahnya, karena kan kepala sekolah. Oh iya ya gini Pak, sebetulnya Bisa jadi, ya. ini saya pengalaman juga nih Pak, saya jadi jawaban juga nih. Kita itu kalau tidak ada surat penguat dari dinas kabupaten, dari dinas pendidikan, terkadang ya ada yang tidak menghiraukan juga beberapa Betul, teman. betul. Sepertinya saya setiap surat MGMP harus ada tembusan dari dinas kepada MKKS kepada bersangkutan sepertinya nih Pak ya. Penekanan mungkin Pak ya. Iya. Wah ini saya punya solusi juga nih Pak. Iya. Ini gimana nih rencananya? Saya sudah teridentifikasi ya. langsung saya setelah ini akan melakukan tindakan rencana saya dari mulai rapat dengan pengurus bahwa saya akan melakukan
penyusunan program kembali dengan mempertimbangkan tadi kita data kembali apakah teman-teman ada yang ganti nomor ataupun ada hal yang tidak sesuai dengan komunikasinya, kita akan data kembali. Yang kedua tadi kita akan melakukan kegiatan rancangan program yang menarik sesuai kebutuhan, kita akan cek sumber yang pas, terus mungkin akan kita buat program untuk silaturahmi dalam bentuk mau itu maaf keakraban ataupun game dan lain-lain sesuai dengan tadi dari Pak Iden. Saya teringat kembali. Dan yang terakhir mungkin setiap surat yang keluar saya akan minta rekomendasi dari dinas untuk menguatkan di MKKS agar ingatkan guru-guru. Itu rencana saya setelah kita ngobrol. Ya karena saya terkadang bingung juga apa yang kurang gitu. Jadi setelah saya ngobrol dengan Pak Iden, saya ada jawaban, ada gambaran, dan saya insya Allah akan bertanggung jawab, akan melakukan hal tersebut di bulan depan, di bulan September, karena kebetulan kita juga ada event di bulan tersebut di tanggal 18. Insya Allah saya akan langsung melakukan rencana tadi dalam bentuk tindakan dan akan saya konsultasikan dengan pengurus, semoga mereka bisa sependapat. Ini hal yang saya nantikan. Pak Iden, terima kasih jawaban-jawaban yang Pak Iden sudah memberikan saya arahan luar biasa. Pak Yudi juga luar biasa nih, ya. Suka gercep nih. Saya juga banyak terinspirasi. Ya, terima kasih Pak Iden, terima kasih banyak. Ini saya mohon maaf mengganggu waktunya Pak Iden. Terima kasih banyak. Ya, sudah senang. Ya, semoga Pak Iden sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Iden. Ya, sama-sama Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, baik Pak Iden, itu Ya. alur yang pertama yang sudah kita lakukan. Ya. Saya mau ini nih Pak, mau memberikan penilaian ya, bukan penilaian ya, apa namanya, masukan ya Pak ya. Jadi tadi saya lihat percakapan Bapak dengan Pak Yudi dengan Pak Iden ini sudah proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Lalu Bapak juga sudah bisa menggali kunci untuk memetakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Lalu juga coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip prinsip coaching ya Pak ya. Yang tiga itu tadi kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin ini Pak ada dua hal yang saya akan tanyakan nih Pak. Yang pertama, apa yang akan Bapak lakukan lagi gitu ya terkait nanti indikator ketercapaian yang Bapak inginkan di kedepannya? Ya, kalau ketercapaian yang diinginkan sih indikatornya mungkin ya kita pertama ya tadi menjadi teman curhat ya, kemudian kita juga terbuka kepada teman kita dan sekaligus ya dengan menerima curhatan itu sebagian dari solusi buat teman kita gitu ya. Itu yang yang menjadi harapannya gitu ya. Yang terakhir nih Pak, kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan itu nantinya mau seperti apa Pak? Apakah lebih memahami ya, atau gimana? ini kompetensi yang ingin dikembangkannya untuk nanti Bapak melakukan kompetensi coaching lagi nanti? Ya sebenarnya tetap ya kepada pertanyaan yang berbobot itu ya, yang supaya nanti kita bisa mudah mengidentifikasi permasalahan yang diungkapkan itu seperti apa. Kadang-kadang kalau curhatan kan memang mungkin bisa jadi kesana kemari begitu ya, kemudian kita arahkan ya kepada permasalahan yang akan kita fokus selesaikan permasalahan itu. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi coaching yang terbaik ya Pak ya. Ya, amin. Terima kasih Bu. Iya, sami-sami Bapak, Pak Yudi. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nova, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah saya sehat tuh. Nah ini kita berbicara masalah coaching nih Bu ya. Nah, kebetulan kan saya sebagai supervisor, Bu Nova nanti
sebagai coach biasanya untuk memberikan bantuan ataupun teman curhat untuk coaching. Saya ada yang ingin ditanyakan. Ini di Bu Nova kalau saat melakukan coaching biasanya mengalami masalah di hal mana tuh? Permasalahannya sih biasanya sulit untuk mencari solusi ya. Sulit untuk mencari Iya. solusi. Dari pihak mana tuh Bu? Dari pihak coachingnya. Coachingnya. Ya, makanya mungkin saya akan menjadi pendengar yang aktif untuk bisa memahami situasi permasalahannya, Iya. lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya mengenai permasalahannya. Oke, berarti Bu Nova pada saat melakukan coaching dengan coachee biasanya kayaknya ini saya lihat si coachingnya itu tidak ngeh atau tidak sadar kita sedang memberikan sebuah rangsangan. Responnya telat tuh ya seperti Iya, itu. betul. Telat, oke. Nah di sebelah sini Bu, saya akan bertanya dari alur Tirta saat proses coaching nih, dari mulai prosesnya tadi dari mulai tujuan, identifikasi, terus segala aksi dan tanggung jawab. Ini kompetensi sebelah mana yang ingin dikembangkan selaku coaching? Iya, saya ingin mengembangkan itu dari tanggung jawab ya Pak ya, komitmennya nanti di akhir seperti apa. Oke. Karena ingin terlihat juga nih Ya. nanti tidak hanya pada saat ini nanti si coaching ini curhat ya, Oke. tapi nanti kedepannya akan seperti apa. Oke, mungkin nanti saat melakukan coaching dengan rekannya, saya akan fokus kepada bagian itu Bu ya. Betul. Dan nanti mungkin saya akan melakukan kegiatan setelah ini, saya nanti di pasca setelah melakukan coaching, saya akan memberikan masukan dan komentar dari proses yang ingin Ibu kuatkan potensinya. Tuh. Oke, Bu Nova, terima kasih. Ya, kita mungkin akan melakukan kegiatan coaching, saya akan menyaksikan setelah proses. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Pak. Gimana nih? Gimana Kak? Iya, Bu Nova gimana kabarnya Bu Nova? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah. Ini begini Bu Nova. Iya. Bu Nova nggak aja ada waktu Ada. meluangkan ya. Ada Pak, gimana Pak? Enggak ganggu ya? Enggak Pak. Ah, Ada permasalahan katanya kemarin ya? permasalahannya itu ya mungkin saya ketinggalan informasi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ya. Gitu. Jadi saya nggak tahu nih apa sih perbedaan CPTP dan ATP itu ya, Iya. seperti apa gitu. Jadi cuma sekilas aja gitu. Oh, Jadi kalau misalkan pas mengajar itu balik lagi ke kurikulum yang lalu gitu ya, seperti itu. Bapak sudah melakukan koordinasi mungkin dengan guru bidang yang sama atau misalnya dengan MGMP yang lain? Ya sudah sih Bu, ya sudah. Saya sudah berkoordinasi, kadang-kadang juga saya juga minta model ya, modelnya seperti apa gitu. Tapi kadang-kadang memang inte benar apa enggak ya gitu ya, karena sesuai dengan IKM. Lalu yang saat ini Bapak yang akan Bapak lakukan ini apa dulu nih? Yang pertama mungkin kalau saya sih lebih cenderung cari model itu ya, cari model. Memang ternyata banyak ya versinya itu, ada yang versinya A, B, C, ada yang pendek, ada yang banyak, dan ternyata saya menyimpulkan memang kayaknya gitu ya, kayaknya itu terkait dengan modul ajar itu memang ini ya punya kekhasan gurunya masing-masing gitu ya Bu. Iya sih Pak, yang saya pikir juga begitu ya Pak ya. Kita harus melihat model ya Pak ya. Ya betul. Tapi menurut Bapak nih, kalau misalnya yang seperti model-model itu yang Bapak ambil itu yang pengennya yang mana sih Pak? Dari kan ada kekhasan tadi ya, keunikan itu ya Pak ya. Nah yang Bapak mau ambil ini yang panjang atau yang pendek nih?
sebenarnya gini, yang terpenting bagi saya itu, kalau saya sih enaknya itu memang hasil buatan sendiri begitu ya, hasil buatan sendiri. Hanya untuk model-model itu sebagai pembanding aja, supaya nanti yang jelas tidak keluar dari prosedur yang ada begitu. Tapi kalau misalkan ternyata kalau misalkan tidak keluar dari prosedur yang ada itu, mungkin saya bisa buat sendiri aja sesuai dengan konteks yang ada di kelas gitu, konteks yang ada di sekolah saya gitu. Kemudian juga keunikan tersendiri itu yang mungkin yang yang saya harapkan sebenarnya gitu. Namun Bapak sudah bikin sudah membuat itu ya RPP. Sebenarnya sudah, cuman masih ragu ini tuh sesuai apa enggak begitu ya. Iya, mungkin bisa dikolaborasikan dengan teman-temannya, mungkin rekan yang semata pelajaran, mungkin Pak, atau misalnya biasanya sih yang saya tahu MIKM itu kan nanti memang bisa didiskusikan dengan yang lain ya Pak ya, gitu. Bisa didiskusikan, bisa nanti Bapak cari info yang lain gitu. Betul. Saya terpikir juga ya, padahal saya kadang-kadang suka cari dulu diskusi nanti gitu ya. Oh iya betul. Mungkin saya juga harus diskusikan dengan teman-teman yang ada di sekolah mungkin ya Bu ya. Iya itu ya, mungkin saya akan coba mendiskusikan dengan mereka. Mungkin mereka juga punya model-model tertentu gitu ya. Seperti itu. Iya boleh. Iya. Wah, jadi terserahkan juga. Silakan ya Pak ya. Jadi mungkin rencananya nih Pak, aksinya nih mau gimana nih Pak nih? Apakah nanti Bapak mau langsung membuat dulu terus Bapak memberikannya kepada teman, langsung didiskusikan, atau dibuat bersamaan gitu, berbarengan gitu? Ya mungkin kalau saya buat dulu mungkin ya, dibuat dulu, kemudian membandingkan dengan teman-teman. Mungkin juga nanti ada seperti ruang kolaborasi lah gitu ya. Ada masukan seperti ini dengan teman-teman, sehingga kalau saya sudah buat, saya ada bahan, mereka pun ada bahan mana yang harus dikoreksi, model yang ajar yang saya buat. Kemudian juga mungkin juga ada masukan dari teman-teman mungkin ya. Itu. Nah itu. Ya. Jadi Bapak mau ini dulu ya, dibuat dulu ya Pak ya, dibuat dulu ya, biar jadi contoh juga ya, yang lain ya Pak ya. Iya. Bagus juga tuh Pak idenya Pak. Iya. Lalu nanti kedepannya nih Pak, komitmen Bapak nih kedepannya bagaimana? Apakah ada rencana, ide, atau misalnya komitmen yang memang harus Bapak lakukan continue gitu? Ya memang tadi ya, jadi saya juga terinspirasi juga dengan adanya diskusi itu. Mungkin saya tidak hanya sekedar cari model ya, tapi memang ya harusnya sih didiskusikan gitu ya. Kalau misalkan cari model, ya nanti malah jadi bingung ya, banyak model, kita mau milih yang mana. Tapi kalau misalkan kita diskusikan, ternyata kalau dengan adanya diskusi itu kita jadi tahu mungkin bisa jadi keunikan kita yang bisa diterima oleh mereka, atau mungkin mereka pun ada yang bagus modelnya yang bisa kita adopsi gitu. Iya, jadi sama-sama ya Pak ya. Sama-sama. Jadi mungkin tuh ya diskusi itu ya yang harus saya lakukan mungkin. Betul ya. Jadi tercerahkan ya Pak ya. Tercerahkan, Masya Allah, terima kasih Bu Nova. Padahal sebenarnya bukan permasalahan yang rumit juga ya Pak ya. Iya, ternyata memang rumitnya karena terlalu cari model ya. Ternyata harus dengan diskusi juga. Makasih Bu Nova. Jadi saya ingin segeralah melakukan itu. Bagus Pak. Iya, memang harus Pak, harus begitu. Ya, saya tercerahkan sekali dengan bicara dengan Bu Nova. Alhamdulillah. Dengan Bu Nova itu luar biasa. Kalau saya bicara itu selalu banyak inspirasi. Ada solusi mungkin ya Pak ya. Alhamdulillah, solusi luar biasa. Iya. Ya, terima kasih Bu Nova. Iya Pak. Ya, maaf nih mengganggu. Iya nggak apa-apa Pak. Ada waktu sekali. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Bu Nova sudah melakukan proses coaching dengan Pak Iden selaku coach. Ini saya perhatikan dari awal sampai akhir simulasi atau proses coaching ini. Saya melihat tadi yang ditanyakan pada awal untuk pra coaching, saya melihat dari kemitraan, proses kreatif, bahkan dari memaksimalkan potensi, Bu Nova sudah berperan sangat bagus dari segi coach gitu ya. Dan saya melihat tidak ada sifat yang menggurui, tapi jawaban itu muncul dari pertanyaan yang diberikan oleh Bu Nova kepada coach, sehingga si coachnya memiliki jawaban tersendiri gitu. Dan itu memang konsep coaching seperti itu. Nah, tadi yang ingin Bu Nova kembangkan di salah satu kompetensi sebagai seorang coach, saya perhatikan sudah berkembang dan sudah sesuai. Alur ceritanya dapat dari mulai bagaimana tujuan tadi dengan coachingnya, identifikasinya tanpa memberikan pertanyaan yang tidak nyaman, sudah dengan hal yang nyaman, yang bagus, yang sopan. Pada saat Bu Nova menanyakan bagaimana tadi tanggung jawab dan rencana aksinya sudah sesuai, dan sehingga si coach merasa terbantu tanpa merasa digurui. Cuman yang ingin saya tanyakan untuk lebih nih, perasaan Bu Nova sebagai diminta sebagai coach dari seorang coach, dari teman atau siapapun juga, itu bagaimana perasaan Bu Nova itu? Sebenarnya sih kalau untuk saya pribadi suka ya Pak ya, apalagi saya mendengarkan keluhan-keluhan atau misalnya meminta Curhatan, solusi ya, untuk diminta solusi itu saya paling suka gitu, karena apa, kita bisa tahu ya, bisa tahu permasalahan seperti apa, dan saya pun nanti jadi belajar dari masalah itu sebenarnya. Sebenarnya diskusi ini dalam perannya dua-duanya terbantu sebetulnya. Coaching ini dari segi coachnya menjadi lebih paham, coachingnya menjadi bisa lebih tercerahkan, tergali juga kan. Berarti kolaborasi intinya sih, betul. Nah, yang selanjutnya Bu, kalau melakukan tindakan coaching terkait indikator yang ketercapaian diinginkannya nih ya, saya ingin bertanya sekarang, apakah sudah merasa menjadi lebih berkembang nggak kompetensi yang dikembangkannya oleh Ibu? Ya, saya sudah merasa lebih berkembang ya Pak ya, dari hal cara saya menggali dan menentukan komitmen apa yang coach bisa penuhi ya dalam. Nah, sudah kelihatan sih Bu, tadi dari jawab pertanyaan itu sudah berbobot gitu. Itu ya Pak ya, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir nih Bu nih, kalau kita berbicara prinsip coaching, jelas kompetensi itu harus terpenuhi semuanya sebetulnya. Tapi minimal di alur akhir sebagai bentuk dari rencana aksi tanggung jawab itu yang harus ditekankan nih. Nah, sebagai orang yang diminta menjadi coaching, adakah proses controlling? Karena kan kita nggak bisa nih untuk menjadi seorang coach hanya menjadi teman kolaborasi diskusi. Si coach itu harus sampai ada tanggung jawab bola. Ibu sampai ke situ nggak untuk seorang coach? Iya, betul, harus sampai ke situ, karena nanti kan tidak hanya pada saat sekarang dia merencanakan itu, tapi harus terus continue gitu. Itu dengan cara apa itu Bu? Kita selaku seorang coach kepada coachnya, apakah ditanya lagi atau Ibu punya cara? Sebagai harus sebagai tanggung jawab ya, tanggung jawab pribadi, tanggung jawabnya dan juga komitmennya untuk melakukan itu. Saya berkaitan sih Bu Nova sudah baik sekali dalam melakukan coaching, berperan sebagai coach, dan ini saya rasa coachingnya pun tidak akan tersinggung karena Bu Nova sudah dengan santun. Terima kasih Bu Nova, Pak Iden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yudi? Insya Allah. Insya Allah sekarang ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Betul. Mungkin saya akan mengingatkan nih terkait dengan prinsip coaching yang nanti akan dijalankan oleh Pak Yudi. Ya, selesai. Di antaranya adalah prinsip kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi ya, betul. Kemudian juga alur tirta ya, betul. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Yudi ya? Sebetulnya pada saat saya menjadi seorang coach, ada salah satu kelemahan saya sebetulnya Pak.
kelemahan saya itu belum bisa menghadirkan secara penuh jiwa saya. Padahal saya nggak pegang HP sebetulnya, tapi mungkin karena fokus saya yang agak kurang. Jadi sehingga pada saat ada orang yang ingin diskusi dengan saya, khususnya memberikan permasalahan ke saya, ingin dibantu solusi atau diskusi, saya agak kurang ngeh di poin-poin tertentu. Jadi saya ingin mencoba untuk memfokuskan atau menghadirkan jiwa saya seluruhnya pada saat proses coaching dengan teman. Iya, menghadirkan jiwa. Iya betul, itu ada masalah tuh Pak saya Pak. Ya, kemudian kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan. Nah, kompetensi spesifiknya sebetulnya saya ingin menjadi pendengar yang baik dalam kegiatan identifikasi masalah. Karena saya terkadang di permasalahan itu suka masalahnya apa nih sih? Pak tanya lagi tuh tersinggung. Takutnya kan saya bisa bilang berarti kamu mah tidak mendengarkan menyimak dengan baik. Sepertinya saya harus fokus sehingga saya sudah memahami masalahnya apa. Berarti diidentifikasi masalah kalau ceritanya Pak. Fokus ya. Betul, fokus. Apakah saya belum makan atau bagaimana sih kurang paham itu. Kemudian indikator keberhasilannya dalam coaching itu seperti indikator keberhasilan saya dalam kegiatan di coaching di Alokita, identifikasi itu kita nanti bisa tahu nih Pak pada saat bagaimana menentukan cara hasil bertanggung jawab. Sehingga indikator keberhasilan saya bisa menyimak dengan baik, berarti saya bisa memberikan arahan sampai dengan kegiatan tanggung jawabnya si coaching itu. Iya. Itu sampai ke situ saya untuk menyimak ya, menyimak. Betul. Sehingga saya bisa mengarahkan teman coach saya menjadi lebih siap untuk rencana aksi sesuai dengan tanggung jawabnya. Ya, betul. Gitu Pak. Ya, nanti mungkin saya ingatkan juga tentang rubrik Siap. penilaian ya. Siap. Bagaimana Pak Yudi nanti harus betul-betul nanti prinsip-prinsip coachingnya itu dijalankan. Kemudian juga termasuk dengan alur. Siap Pak. Siapa Yudi? Siap. Ya, makasih silahkan. Selamat sore Pak Yudi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, sampai sekarang sehat. Gimana Pak Yudi? Kayak yang lagi seneng nih Pak. Ini saya setiap hari selalu senang karena saya ingin bertemu dengan teman-teman silaturahmi itu tempatnya mendapat pahala dan kebaikan. Sehingga saya ketemu orang suka senang. Iya. Ini nih Pak, saya tuh ada mau yang diobrolin yang kemarin saya udah ngobrol sama Bapak itu. Menarik ini ngobrol tentang apa itu? Ini Pak, tahu lah ya Pak ya. Kalau setiap sekolah tuh pasti ada permasalahan ya Pak ya. Pasti. Nah, ini permasalahannya tuh kemarin saya dapat laporan nih dari anak-anak gitu kan, bahwa ada satu guru yang memang kayaknya sih belum berpihak pada murid, karena si murid ini gak bahagia nih kalau misalnya ketemu sama si anak, bahkan si anak ini sering labeli gitu. Jadi kebetulan kita bertemu, tujuan Bu Nova itu bertemu saya untuk membicarakan permasalahan tadi. Betul Pak. Ada guru yang tidak berpihak pada murid, sehingga anak itu yang labelnya guru apa anak ya Bu? Yang Anak gurunya nih melabeli si anak misalkan nih. kamu pintar, Kamu ya bawel. Gitu. Tukang bolos gitu ya, gitulah. Bukannya hal yang wajar seperti itu Bu? Sebenarnya kalau dulu sih mungkin wajar ya Pak ya, karena untuk pendisiplinan mereka gitu. Betul. Namun sekarang kan perubahan karakter itu kan terjadi nih Pak ya. Lalu ini si guru ini kayaknya belum mengerti juga nih kurikulum Merdeka itu seperti apa. Kan harusnya memang di kurikulum Merdeka ini si anak guru ini harus berpusat pada murid. Ternyata belum. Berarti kudet dengan kumar gitu. Iya. Kurang update terhadap kurikulum Merdeka. Nah, itu ya Pak. Sepertinya itu. Betul ya Pak ya. Ya, sebenarnya disebut berat tidak, disebut ringan tidak, tapi memang harus diselesaikan sepertinya itu. Betul, iya Pak nih Pak. Saya tuh jadi pengen punya solusinya nih Pak. Apa namanya? Si guru ini apakah saya yang harus menindak atau mungkin muridnya yang saya harus tindak karena melaporkan hal yang tidak jelas gitu ya Pak. Dari identifikasi masalah tadi yang saya simak, sebetulnya Bu Nova sudah berkompeten untuk seperti itu. Cuman kalau kita berbicara, Bu Nova sendiri terpanggilnya karena rasa apa itu untuk menyelesaikan itu?
Saya sih terpanggilnya karena rasa ini ya Pak ya. Saya adalah seorang pendidik gitu. Oh gitu, jadi panggilan jiwa. Panggilan jiwa, Panggilan Pak. jiwa. Gini Bu, kalau kita diskusi aja Bu ya, Iya. kita sharing nih. Sebetulnya pada saat bertemu dengan guru yang seperti itu, bukan satu dua, itu memang gejala umum sih Bu, banyak gitu. Cuman ya jarang nih ketemu orang kayak Bu Nova yang peduli gitu. Biasanya kan orang lain bodo amat gitu. Nah saya kalau melihat Bu Nova ngobrol kayak gini, berarti panggilan jiwa gurunya atau pedagogiknya itu sangat kental sekali gitu. Selalu ya. Nah, kita sharing aja, semoga kita menemukan masalah ini menjadi sebuah solusi yang bersama-sama gitu Bu ya. Kalau kita berbicara guru, mungkin yang tadi Bapak katakan betul juga tuh, beliau belum menguasai tentang kurikulum mereka. Nah, Bapak sendiri tentang kurikulum mereka kan sudah memahami ya, sudah memahami. Sepertinya kalau kita lihat sudah tanya dulu belum ke pribadinya, ke anaknya apa ke gurunya sama Bapak tuh? Iya sih ya Pak ya. Saya kayaknya hanya mengira-ngira dari anak ya, dari Kemungkinan informasi seperti ya. itu, gitu. Harusnya saya nanya dulu Ya, nanya gurunya dulu. kenapa Betul, gitu kan. betul. Permasalahan apa yang Ya, terjadi ya. betul, betul. Benar nggak kepikiran. Siapa sama tahu situ. gini Bu, siapa tahu memang muridnya juga memang ya memang Seperti seperti itu. itu gitu, atau gurunya ya memang kayak gitu. Iya gitu. betul. Jadi harus cari ininya dulu Ya. ya. Aduh saya nggak kepikiran ke situ. Tabayun Pak. dulu gitu. Tabayun ya, iya tabayun. betul Pak. Iya yang saya pikirin itu laporan dari anak aja Iya tadinya sih. Tapi gitu kan kan. karena panggilan jiwa Bu Nova, jadi posisinya langsung respon. Iya, karena kan saya pikir berpusat pada anak, ya udahlah guru yang Nah, salah betul, gitu ya. Oh betul. betul ya, saya harus Betul. bertanya dulu gitu. Kayaknya Bu Nova kalau sudah menemukan proses tabayun sih, menurut saya itu bisa selesai. Iya betul Pak. Oh, saya jadi ini nih Pak ya, Nah, tercerahkan ya sama-sama, Pak ya. Bu. Cuma nih kalau kita sudah kayak Bu Nova lakukan tabayun, nah kebetulan masalahnya ada di guru misalkan gitu, ada di guru nih gitu. Apa yang akan Ibu nanti lakukan tuh untuk rencana dari penyelesaiannya itu Bu? Iya mungkin kalau saya sih bukan mungkin ya, saya pasti Pasti, ya? saya pasti akan menegur sih enggak, Ya. cuman akan berdiskusi, ngobrol Oke. baik-baik, Oke. permasalahannya seperti apa, Oke. dan saya juga mau secara bertahap untuk memberikan Masukan, nasihat atau masukan ya, masukan bagaimana cara mengelola murid Betul, dengan betul. baik gitu, Betul. tidak harus dengan apa yang dikatakan oleh anak-anak. Oke, betul. Nah jika memang kejadiannya setelah tabayun itu Bu, kebetulan memang benar tuh Bu, gurunya kayak gitu. Nah, Ibu melakukan kegiatan sharing dan masukan tentang bagaimana cara pengelolaan murid yang baik. Ini sebagai bentuk tanggung jawab Ibu, kalau kejadian kayak gitu gimana nih? Ya tanggung jawab saya kalau misalnya saya seperti itu, mungkin ya saya akan melihat dulu nih si anak ini nanti anak ini kenapa gitu kan. Tapi tidak juga harus menghukum mereka dengan cara yang seperti itu Pak ya. Jangan sampai menghukum lah gitu kan. Betul, Ada solusi betul. yang lain gitu Betul, dari itu. betul. Nah saya mungkin ya itu tadi ya Pak ya, saya harus bertanya dulu Iya. dan memberikan masukan bahwa Setuju. anak ini tidak harus dihukum gitu, bisa dengan cara-cara nasihat atau ngobrol lah sebagai teman gitu. Ini jarang sekali Bu kasus seperti ini. Saya ngobrol dengan teman-teman, maka kadang-kadang tidak peduli masing-masing. Tapi Ibu jiwa pedagogis sangat tinggi. Ya semoga aja ini memang kejadiannya tidak seperti itu. Semoga Iya, gitu Bu ya. betul. Karena kan kadang-kadang kita juga kalau dengar sana sini suka tidak jelas gitu. Makanya lebih baik ya kita langsung tanya kepada yang bersangkutannya. Iya betul Pak. Ya saya juga tercerahkan gitu. Memang saya harus bertanya dulu nih gitu Betul, kan. Dari mana nih Iya. akar masalahnya? Iya. Apakah dari anak atau dari si gurunya tersebut? Siapa tahu saya juga menemukan hal seperti itu kan juga saya sudah ada pengalaman nih. Iya, betul. Saya juga sangat mendapatkan pencerahan juga karena saya belum menemukan gitu. Iya. Ya semoga saja saya tidak. Tidak, gitu. ya, Pak, ya. Hanya Iya. berubah saja di saya yang lain gitu. Jadi kita kan Mudah-mudahan semua guru mengerti pada saat Ya, nanti betul. ini ada masalah itu ya Pak ya. Betul, Betul Pak. Saya akan mencoba melaksanakan itu, memberikan obrolan, Ya. diskusi santai lah Pak ya, Ya. istilahnya gitu. Dan saya mungkin insya Allah saya berkomitmen
dan tindakan saya menjadi tanggung jawab saya nanti. Apa yang harus saya lakukan Betul. itu harus terlihat gitu Percaya dari saya sama Bu Nova, percaya. Kenapa guru yang baik, yang pengertian. Iya. Saya juga bisa belajar sama Bu Nova karena kadang-kadang saya juga suka tidak sabaran, kalau Bu Nova kan sabar gitu. Ya seperti itu mungkin Bu Nova. Kalau Iya, menurut Bu. saya ini bukan nasihat, itu kita Iya. ngobrol aja Bu ya. Iya Gitu. Pak. Aduh terima kasih banyak nih Pak. Sama-sama, Aduh, Pak. mengganggu waktunya Sama-sama, Pak ya. sama-sama, tidak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Siap, Pak Ibu. dengan permasalahan yang lebih baik ya Pak ya. Semoga Ibu menemukan titik temu dari hal ini. Iya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Bu Nova. Terima Selamat kasih. sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah sudah Selesai, Pak. Selesai. Masya Allah Pak Yudi. Proses coachingnya luar biasa. Masya Ya, Allah. mohon izin mungkin saya akan menyampaikan Sangat ditunggu Pak, sangat ditunggu Pak Iden. pengamatannya mungkin ya. Boleh. Sebagaimana yang Bapak Yudi ungkapkan ya, terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan itu adalah menghadirkan Betul, jiwa terus penuhnya. sepenuhnya gitu ya, seperti itu. Kemudian juga fokus ya, Ya, tidak karena suka masalah. kehilangan. Nah itu takutnya tidak bisa Ya, memberikan dan masukan. juga menyimak dengan baik. Kalau secara umum tadi luar biasa ya Pak Yudi. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Yudi Terima kasih. sudah, kalau saya sih menurut saya sudah menghadirkan jiwa, Ya. kemudian fokusnya juga dapat, menyimaknya juga dengan baik, bahkan jadi Ya. luar biasa ya, dialognya jadi cair. Ya, betul, Pak, betul, Pak. Memang awal-awal ini apa ya, gitu, Ya, betul. mengidentifikasi seperti apa, solusi seperti apa, Betul. tapi dengan apa namanya tadi fokus, menyimak dengan baik, ternyata menjadi apa namanya cair gitu. Betul Pak, betul. Kemudian juga prinsip coaching ini udah dapat semua ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan kompetensi. Kemudian kompetensi intinya juga dapat. Siapa? Alur Tirta juga sudah dijalankan oleh Pak Yudi. Dari Pak Yudi ya, Ya. apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Pak Yudi untuk apa namanya meningkatkan kompetensi coaching ini? Nah, ini jadi hal yang menarik nih Pak, karena kan kita tidak bisa memaksa orang untuk melakukan coaching dengan kita. Si coaching melihat-lihat dulu, Ya. mungkin saya dan pasti akan memperbaiki dulu diri lah, karena si coaching atau teman sejawat kalau mau bertemu dengan seseorang dia kan melihat dulu backgroundnya bagaimana, sehingga saya secara sikap, secara kemampuan saya akan lebih tingkatkan, sehingga orang lain nyaman untuk melakukan tindakan coaching dengan saya dan dipercaya gitu. Iya. Dan yang paling penting sih pada saat coaching saya akan minimal atau bertemu kembali dengan teman yang melakukan coaching dengan saya akan ditindak lanjut. Bagaimana nih kemarin permasalahan sudah selesai atau belum gitu. Iya. Sebagai bentuk kepedulian saya terhadap teman yang menganggap saya sebagai seorang coach yang Kemudian yang kompetensi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi. sepertinya kalau dari berbagai coaching yang saya lakukan beberapa, kita harus memfokuskan kepada pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya. Karena saya kan kalau sebagai seorang coach pada saat sudah paham mengenai masalahnya, jangan sampai kita menggurui, sehingga kita harus memberikan pertanyaan yang bisa merangsang seseorang. Jadi coach itu dia bisa menjawab sendiri gitu. Kita memberikan saja kunci keyword-keywordnya sehingga dia mungkin ada di otaknya tapi lupa, kita hanya tinggal ingatkan sehingga oh iya ketemu jadi menggabungkan rantai yang terputus dalam bentuk pertanyaan yang berbobot. Itu sebetulnya saya akan belajar seperti itu Pak, bukan pertanyaan berbobot. Ya, rencana tindak lanjut itu. Iya, seperti betul, itu, betul, ya. betul. Tapi mungkin seperti itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Ya, terima kasih atas bimbingannya Pak. Ya, melakukan Terima kasih. coachingnya. Terima kasih. Itu saja Pak Yudi. Siap, Pak Yudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.